Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di kanal YouTube ini. Ini merupakan seri dari Jadi Otodidak. Jadi kita akan mulai basic HTML untuk memulai perjalanan kita sebagai front-end programmer ya. Kita akan mulai dari belajar HTML basic yang ada di Free Code Camp. Dimana tutorialnya ini disebutkan kita akan belajar basic hanya dalam waktu 15 menit ya. Oke, kita akan coba. Dan sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah menginstal VS Code. Di sini saya menggunakan VS Code for Mac. Untuk teman-teman bisa menyelesaikan, bisa menggunakan VS Code yang ada di Windows, di Linux, dan mungkin ada sistem operasi lainnya. Silakan disesuaikan. Dan saya juga ada menggunakan beberapa add-on ya. Jadi untuk add-on ini mungkin teman-teman bisa mengikuti video lainnya untuk setup dari VS Code yang saya gunakan. Oke, kita mulai untuk HTML for beginner untuk pemula ya. Oke, di tutorialnya ini disertakan juga sebenarnya sebuah video tapi menggunakan bahasa Inggris. Tapi saya akan di kanal saya ini akan saya coba bawa tutorial ini menggunakan bahasa ya, dalam bahasa. Oke, untuk kenalan yang awal, apa sih itu HTML? HTML merupakan kepanjangan dari Hypertext Markup Language. It's a pretty simple language. It consists of different elements which we use the structure of the web. Oke, karena artikel yang menggunakan bahasa Inggris, kita akan fokus pada gambar-gambar yang merupakan penjelasan dari setiap sectionnya ya. Oke, yang di sini kita akan melihat secara singkat apa sih Hypertext Markup Language atau HTML itu ya. Di sini ada tag body, kemudian tag heading. Heading di sini ada heading 1, ikut juga dengan close tag-nya, tag penutupnya. Kemudian juga ada tag paragraph, image, dan ini juga ada tag div. Ini merupakan block tag elemen dari HTML yang bisa digunakan di browser-browser yang saat ini, bukan di browser tapi lumrah di kalangan programmer menggunakan tag div ini. Jika dilihat di sini tampilannya akan di browser akan seperti ini. Ini merupakan simple tanpa ada styling. Styling itu merupakan kosmetik dari tampilan halaman HTML ini, dan hanya plain HTML seperti ini. Ini pun juga sudah disebut sebagai halaman website ya, karena sudah sesuai karena kita menggunakannya membuatnya menggunakan HTML dan bisa diakses di browser. Nah, di tutorial ini juga mengajak kita mengenal apa sih elemen dari HTML itu ya. Nah, saya sempat singgung tadi juga, itu ada tag opening tag, di sini tag P dengan kurung lancip ya, kurung segitiga lah saya bilang. Kurung segitiga ini merupakan opening tag P, dan kemudian ini adalah konten, isian dari elemen HTML-nya, dan kemudian ada closing tag-nya ya. Apa sih beda dari opening tag dan closing tag? Tag pembuka dan penutup itu ada slash-nya di sini. Oke, di sini mungkin sudah bisa dilihat. Kita coba ya di sini. Misalnya tag P. Nah, sebagai beginner pastikan kita menulis tag-nya dan menutupnya, baru menuliskan kontennya ya, untuk menghindari kesalahan dalam penulisan HTML. Di sini kita coba ini tag HTML pertama saya. Oke, reviewnya bisa dilihat. Tag P dari HTML ini tidak ditampilkan di dalam browser, jadi hanya menampilkan dari kontennya saja. Kenapa? Ini merupakan tag ya, ini merupakan tag HTML yang akan dirender sebagai structure dari HTML itu sendiri. Oke, next. Selanjutnya kita akan coba ikuti. Nah, di sini dari artikelnya disebutkan, for example, ada tag image, dimana diciptakan sebagai img untuk menampilkan gambar, dan ada juga tag input. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada tag img. Kita coba tag img-nya.
img dengan atribut source. Kita tutup dulu. Nah, kenapa sih img itu ditutupnya seperti ini, tidak seperti tag p di atas img? Nah, karena image ini hanya sebagai tag embedded, jadi tag yang menyematkan dari suatu gambar yang berupa link gambar. Kita bisa coba sertakan ya link gambarnya. Ini adalah alamat dari gambar yang sudah di-upload ke dalam server. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kita lihat di sini gambarnya terlalu besar. Gimana sih menyesuaikannya? Kita bisa menggunakan atribut width. Kita misalkan isi dengan panjangnya itu 100 ya. Wah, ini terlalu kecil, mungkin kita coba 250. Oke, sudah seperti ini. Apakah ada atribut height? Ya, tentu itu ada. Kita bisa isi 10 atau isi 100. Nah, gambarnya kan menjadi tidak proporsional. Nah, biasanya height itu tidak disertakan jika width sudah ada. Jadi tampilan seperti ini. Nah, jika ingin height-nya yang kita set, kita hapus width-nya. Jadi width akan menyesuaikan dari height-nya agar tampilan gambar menjadi proporsional. Atau untuk di browser lama, height itu tetap disertakan, tapi kita menambahkan di sini auto. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Sesi berikutnya adalah tentang nest HTML element. Ini adalah membungkus halaman dari membungkus tag HTML yang kita buat. Sebagai contoh di sini ada list dengan judul main list dibungkus dengan tag div dengan selektor, dengan atribut class, dengan selektor name-nya main list. Oke, kita coba ya, kita buat sebagai tutorialnya di sini div. Oke, kita coba buat di bawah dari gambarnya. Di sini untuk memisahkan, saya akan membuat garis horizontal di dalam HTML. Itu untuk membuat garis horizontal adalah menggunakan HR. Jadi ini HR juga tidak memiliki close tag karena dia single tag element. Kita bisa tutup seperti itu. Jadi kita lihat di kanan itu ada garis putih. Oke, di bawahnya kita coba buat nested element. Kita bungkus menggunakan div dengan class tadi adalah mylist. Nah, untuk kelas tersendiri ini bebas ya, bisa karena kita membuat list buah-buahan, kita coba buat daftar buah. Oke, itu kita isi tag judulnya. Sini daftar buah. Oke, dan kita buat list dari tutorial dia menggunakan UL, tag UL atau unordered list. Jadi unordered list kita buat dengan tag di sini ada tag LE, tag list. Tag list. Kita buat pertama ada buah apel, kemudian ada buah jeruk ya. Kemudian ada buah pisang ya, kita lihat hasilnya di samping sini ya hasilnya. Nah, di sini yang lain adalah kita buat buah naga. Oke, ini adalah list yang kita buat, di mana list ini dibungkus di nested oleh selektor daftar buah. Oke, kita lihat tutorial selanjutnya lagi. Ya, ini dijelaskan bagaimana elemen itu disematkan di dalam elemen yang lain, dan ini disebut sebagai nested atau membungkusnya. Konsep nesting sendiri dijelaskan HTML element can be nested, jadi bisa dibungkus oleh elemen lainnya. Di sini dia menggunakan tag sebagai nesting adalah tag div. Hasilnya seperti yang sudah dilihat. Oke, untuk selanjutnya di sini ada yang section saya adalah apa sih HTML attribute, seperti yang saya jelaskan tadi.
image itu memiliki atributnya sendiri, yaitu ada atribut source, dan source-nya ini bisa disematkan link dari gambar yang kita bisa ambil dari website atau sebagainya, kemudian memiliki atribut width juga. Nah, di sini kita lihat penjelasannya. Atribut itu merupakan informasi ekstra di mana yang informasi tersebut tidak ditampilkan di dalam konten. Jadi kita lihat di sini, tag image memiliki atribut link dari gambarnya, kemudian lebarnya. Nah, kita bisa lihat apakah linknya ini tercetak di browser. Tentu tidak, karena link gambar ini ditampilkan secara visual. Ini adalah gambarnya dengan lebar 250 dan height-nya itu, tingginya itu menyesuaikan untuk menjaga proporsional dari gambarnya gitu. Oke, kita ikuti lagi tutorialnya. Ini adalah penjelasannya. With this example, you can see the following characteristic of attributes. Yang pertama, there is a space between attribute and element. Ya, ini elemen, ada spasi di antara elemen dan atributnya. Kemudian atribut are added in the opening tag. Jadi atribut itu pasti disematkan di opening tag, tidak mungkin di close tag ya. Kayak misalnya di sini tag P, ada kelas dengan konten nilai dari kelasnya itu apa, name di selector name-nya itu apa. Kemudian yang berikut, elemen disebutkan elemen can have many attributes. Ya, jadi setiap elemen tag HTML bisa memiliki banyak atribut disesuaikan dengan kebutuhan kita dalam membuat halaman HTML. Dan yang berikutnya, attribute usually have a name and a value. Jadi atribut itu biasanya ada name-nya di sini, source dengan value-nya. Itu atribut dari HTML. Nah, di sini disebutkan juga, but not every attribute has a same pattern. Some can be exist without value, and we can call them Boolean attribute. Jadi, tidak semua atribut memiliki nilainya. Atau di sini disebutkan itu jika tidak memiliki nilai, dia akan otomatis atribut itu sebagai atribut Boolean yang bernilai true atau false. Jadi kita bisa lihat di sini ada button. Oke, kita buat button di bawah dari list kita. Misalnya button, klik di sini alert. Ini adalah JavaScript ya. Untuk JavaScript seperti ini akan dijelaskan di video yang terpisah. Kali ini kita akan fokus hanya bagaimana menulis HTML dan bagaimana tampilannya di browser. Oke, di sini halo buah, kita tutup. Kemudian di sini ada atribut disable. Ini tombol buah. Nah, kita lihat di samping, tombolnya itu tampilnya sebagai abu-abu. Oke, kita lihat di browser yang sesungguhnya ya. Kita open di browser. Lihat di sini. Nah, ini abu-abu. Kita tidak bisa klik. Kenapa? Karena adanya atribut disable. Jadi kita tidak bisa mengkliknya. Gimana kalau kita hapus dari value-nya ini? Ya, tentu atribut disable akan bernilai false. Dan kita lihat di sini sudah terang kembali. Kita simpan. Kita lihat di browser, kita refresh. Oke, tombol buah kali ini bisa diklik ya. Sini bisa teman-teman lihat dia tampilannya terang, dan jika kita klik, JavaScript akan tertrigger ya, dan browser akan menampilkan pesan yang kita tulis, halo buah. Untuk kinerja lebih lanjut dari JavaScript ini akan dijelaskan di video yang terpisah dari penjelasan HTML basic kali ini ya. Oke, kita tutup. Untuk selanjutnya kita ikuti kembali tutorial
disebutkan di sini ada banyak elemen HTML yang ada ratusan ya. Jadi biasanya hanya digunakan beberapa aja. Nah, penulis dari artikel ini membaginya menjadi 5 bagian. Ada section elements, ada text content, ada form, ada image and link, dan juga ada tagline-nya. Nah, yang pertama itu di section element, ya seperti kita lihat tadi ada div, span, header, footer, nav, main, dan section. Ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan saat di halaman itu sebagai halaman introduction, sebagai informasi introduction, dan sebagai navigation. Nah, di section itu ada introduction, misalnya welcome, selamat datang di halaman website saya, dan juga ada beberapa link di section tersebut. Nah, untuk di grup yang kedua, di bagian yang kedua itu ada text content. Penulis membaginya menjadi text content, yaitu yang kita bisa gunakan nanti adalah heading 1 sampai heading 6, tag p, tag div biasanya digunakan juga, disematkan di antara konten. Ada span juga, ada UL, ada OL, dan list. Ini ada keluarga tag list ya. Nah, gunanya untuk apa sih ini? Biasanya ini berguna untuk accessibility dan SEO. Jadi SEO expert tentu akan memperhatikan ini, dan tentunya search engine juga akan memperhatikan hal ini, di manakah konten itu disematkan dan seberapa penting berdasarkan heading-nya ini. Nah, itu jika teman-teman tertarik tentang SEO ini juga saya akan jelaskan di video yang terpisah ya. Kita akan fokus ke HTML basic dulu. Nah, di seksi yang di bagian selanjutnya itu penulis membaginya sebagai form, di mana tag itu terdiri dari form, input, button, label, dan text area. Misalnya itu untuk form kontak atau form berlangganan ya. Nah, untuk bagian selanjutnya itu ada image dan link. Tag yang biasa kita akan gunakan adalah tag img dan tag a, tag hyperlink. Nah, untuk lainnya kita bisa gunakan br untuk break atau untuk enter, cerminkan enter itu. Kemudian ada hr untuk membuat garis horizontal. Nah, untuk tag-tag yang lain, teman-teman sebenarnya bisa melihatnya langsung. Ada dokumentasi lengkap dari pembuat browser Firefox. Kita bisa lihat di websitenya di developer.mozilla.org. Ini merupakan halaman MDN Network, di mana itu adalah kepanjangan dari Mozilla Developer Network. Teman-teman bisa melihat semua dokumentasi dan bagaimana tingkah laku tag ini bila diterapkan di halaman HTML kita dan tampil di browser. Silakan explore. Di sini kegunaannya, di sini bisa dilihat ada comment, section root, segala macam. Untuk dasar-dasarnya ya, teman-teman nanti bisa coba. Oke, kita balik ke artikel yang tadi. Nah, di sini penulis menyertakan membahas soal block level dan inline HTML element. Nah, apa sih bedanya? Untuk mencerminkan block level biasanya menggunakan tag div, di mana block level element always start on a new line. Jadi tag div ini akan otomatis ditampilkan dalam browser itu di new line. Nah, untuk di inline sendiri, inline element does not start on a new line and it only take up as much width as necessary. Jadi berapapun lebar dari layar teman-teman, span akan menampilkan kontennya itu menyamping seperti ini, seperti yang digambarkan ya. Seperti itu perbedaan antara div dan span. Ini akan kita sering gunakan di basic HTML dengan menggunakan browser-browser sekarang, karena HTML sendiri dari XHTML, HTML1, XHTML, kemudian sampai sekarang HTML5 itu lumrah menggunakan ini. Dari yang XHTML itu biasanya dahulu itu menggunakan table layoutting ya. Untuk penjelasan tentang sejarah mungkin akan bisa, kalau teman-teman tertarik akan saya buatkan video terpisah. Silahkan buat komentarnya di kolom di bawah.
Oke, saya akan lanjut. Di sini selanjutnya penulis dari artikel ini juga memberitahu kita gimana sih cara menulis komen dari HTML. Di sini menggunakan tag yang seperti ini. Nah, kita akan coba ya di ini kita. Misalnya di sini kita saya ingin kasih keterangan itu saya akan copy saja. Oke, ini teman-teman silakan ketik manual seperti ini, ditutupnya dengan seperti ini dan kasih spasi. Di sini keterangan misalnya ini daftar buah saya. Nah, ini tidak akan tampil di browser. Kenapa? Ini sebagai note atau catatan kecil kita dalam pembuat halaman HTML ya. Oke, kita balik lagi ke tutorialnya. Nah, ada beberapa entity juga. Kalau kita ingin menampilkan tag HTML di dalam browser, kita bisa menggunakan HTML entity seperti ini. Oke, kita coba ya. Di bawah ini kita isi garis ini. Oke, kita buat paragraf. Ini tag HTML paragraf, kita buat itu dan LT, P dan GT. Kita lihat di sebelah ya. Sekarang tag P akan tampil di browser. Kenapa? Karena disematkannya menggunakan HTML entity seperti ini. Untuk lanjutnya teman-teman juga bisa lihat nanti di developer Mozilla. Oh ya, terusnya ada beberapa HTML entity yang digunakan. Kita juga bisa lihat di sini, kita bisa menggunakan emoji. Kita coba paste ya. Sini kita coba paste. Nah, ini karena div, kita lihat div dan p, dia akan di bawahnya. Di sini ada emoji juga. Tulisannya saya suka buah. Di sini dispasi kan tidak bisa ya. Nah, kita bisa menggunakan HTML entity dengan nbsp ya. Kita lihat. Sekarang udah bisa spasi ya. Ada spasi yang banyak, kita bisa buat berapa dan dia akan ke samping. Itu adalah HTML entity untuk spasi. Oke. Nah, ini yang beberapa kesalahan yang sering terjadi untuk pemula dalam memulai HTML. Biasanya pemula itu ingin membuatnya itu menarik ya. Jadi B-nya besar seperti ini, ada huruf T juga besar, tapi sebaiknya emang ini bisa dibaca oleh browser, tapi sebaiknya dalam penulisan HTML menggunakan huruf kecil aja atau lowercase. Dan biasanya kesalahan juga sebagai pemula lupa menutup dari HTML-nya dan salah implementasikan nesting atau membungkus halaman HTML-nya, dimana div harusnya ditutup oleh div di terakhir, tapi ini malah ada span-nya yang terakhir. Itu bisa kesalahannya. Dan sering juga misalnya menggunakan mencampurnya, misalnya di sini ada double quote, di sini single quote. Sebaiknya jika di depan ada double quote, di sini juga double quote, atau diseragamkan keseluruhan, misalnya double quote atau single quote, jadi sesuai kebutuhannya. Oke, sekarang kita akan membuat latihannya. Kita praktek membuat tema sederhana. Di sini karena kita mau latihan ya, jadi teman-teman bisa mengikuti ini, menulis tag HTML-nya di dalam ini ya. Sebagai singkat, saya coba hapus ini, kemudian membuat type HTML, kemudian ada HTML dengan language-nya ID karena kita ID Indonesia. Oke, kita juga membuat head-nya. Head, di sini di head itu ada title. Nah, di sini oke.
selesai ya. Oke, setelah ada headnya kita buat juga body. Ini sip, sudah. Apalagi yang kurang? Nah, di sini menggunakan charge head ya, dan di sini language-nya itu English. Ya, ini disesuaikan sesuai yang ingin kita targetkan ya. Terus sekarang kita menggunakan Indonesia atau kita samakan ya dengan tutorialnya. Menggunakan N. Dan sini juga ada meta chart. Nah, ini saya copy saja. Meta chart ini merupakan informasi tambahan untuk website, biasanya disematkan itu di atas tag title. Sorry. Saya tampilkan. Atau di bawah tag head yang jelas harus di sebelum penutup dari tag head ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Ya tentu ini mencerminkan doc type-nya itu HTML, ini wajib dari dulu memang seperti itu ya. Oke, juga ada HTML language dengan attribute language, kemudian ada head, ada meta chart, ini merupakan chart set yang akan ditampilkan oleh browser. Untuk value-nya sendiri teman-teman bisa googling apa ada chart set apa aja sih, tapi default menggunakan tab 8. Dan viewport ini kebutuhannya untuk tampilannya untuk optimasi di perangkat mobile. Ini ada title juga, ada tag body juga sudah kita buat. Oke, untuk case kali ini kita akan coba buat halaman resep pancake ya. Oke, kita ganti judulnya dulu. It's 0 hours. Sorry, jam saya berbunyi. Oke, di sini saya buat resep pancake. Sorry, saya tulis pancake. Oke, kita buat headernya dalam body. Ini saya copy saja ya. Tapi untuk teman-teman pemula silakan ditulis ini, jadi untuk membiasakan menulis ya, menulis tag header langsung penutupnya. Jadi best practice-nya adalah open tag-nya dibuat dulu, kemudian close tag-nya juga. Nah, begitu juga selanjutnya baru menuliskan kontennya apa yang dibutuhkan ya. Ini untuk menunjukkan gimana sih HTML yang kita buat ini untuk tampil di browser. Saya akan coba paste saja dalam body. Di sini kita ganti resep. Di sini saya ganti bahan langkah pembuatan berlangganan ya. Oke, header sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat bodinya. Nah, ini tampilannya adalah seperti ini. Link-link ini akan mengarah ke atribut ID dengan value ingredient itu, jadi setiap diklik akan masuk nanti ke section itu ya. Oke, kita akan lihat hasilnya. Untuk main sectionnya dia menggunakan tag main. Saya akan copy sini dan ditaruh di bawah header. Oke, saya tampil. Nah, kenapa sih ditulisnya ke bawah seperti ini? Ini adalah selera ya. Jadi mungkin ingin rapi boleh ke bawah atau ke samping, itu tidak masalah. Ditampilkannya juga akan sama. Oke, untuk selanjutnya dia akan mencoba melakukan checkbox menggunakan model list. Dan ini ditaruh di bawahnya ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini ada atribut ID dengan value ingredient. Inilah acuan dari link yang ada di sini di atas ingredient ini. Oke, kita coba bawa dia ke bawah sini. Oke, ingredientnya sudah tampil. Kemudian oke, selanjutnya ada stepnya. Di sini juga ada atribut ID dengan value atau nilai steps. Nah, ini mengarah pada navigation yang tadi di atas. Oke, kita ambil, kemudian kita sematkan di bawah ingredient atau bahan-bahannya. Oke, sudah tampil seperti itu. Selanjutnya penulis mengajak kita untuk jadi main section sudah selesai sampai step ini. Nah, penulis mengajak kita untuk
menampilkan footer. Oke, footer ini seperti yang saya bilang tadi, informasinya biasanya copyright, form berlangganan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini di bawah main. Jadi konsepnya ada 3. Ada header, ada main, ada footer. Di sini ya. Oke. Save. Nah, copyright bisa diisikan nama teman-teman. Di sini saya isi nama saya. Dimulai dari our receipt. Oke, sudah. Nah, sudah itu full code-nya. Kita lihat sekarang hasilnya ya. Hasilnya sudah terlihat di sini di preview saya. Tapi kita coba lihat di browser. Ini browser. Oke, ya. Title-nya juga sudah masuk. Teksnya juga sudah masuk. Di sini kita bisa centang-centang. Oke. Di sini juga kita submit misalnya bla 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 bla. Submit. Ya, di sini isi JavaScript subscribe. Nah, misalnya, nah ini kan panjang. Saya misalkan zoom. Nah, apakah linknya bekerja ke bahan-bahan, harusnya ke ingredient. Klik. Ya, dia akan ke ingredient. Kita naik lagi ke step. Ke bawah, ke pelanggaran, akan ke bawah juga. Ya, tuh. Oke. Seperti itu. Nah, itu adalah tampilan membuat halaman website sederhana dari tutorial yang ada di FreeCodeCamp. Saya sudah membuat halaman resep ini. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk buat buat halaman kalian sendiri, bisa membuat biografi data kalian sendiri atau lainnya, mungkin informasi lainnya, misalnya informasi tentang 3M COVID kali ini ya, itu bisa dibuat sederhana dan silakan teman-teman sharing di kolom komentar di bawah. Jadi saya ingin lihat kreasi teman-teman yang buat HTML sederhana ya. Ditunggu karya kalian. Jadi dari tutorialnya sendiri FreeCodeCamp segitu aja. Nah, teman-teman mungkin penasaran, kan ini hanya biasa ya, tidak ada kosmetiknya. Nah, untuk agar tampilnya lebih cantik, itu perlu namanya CSS dan lebih interaktif. Seperti tadi ada saat kita klik tombol di form itu muncul pop up gitu, itu namanya JavaScript. Untuk CSS, materi CSS dan JavaScript itu akan saya coba sharing dan buat videonya itu terpisah. Jadi sementara kita kuatkan dulu basic dari HTML ini, silahkan teman-teman coba buat, kreasikan sendiri, misalnya temanya apa, tentang biografi yang tadi saya sebutin, atau mencoba resep ini juga, atau data kalian pribadi itu juga boleh gitu. Jadi teman-teman bisa sharing nanti file HTML nya, silahkan ditaruh di kolom komentar di bawah ya, saya ingin lihat, atau screenshotnya juga. Jadi kalian bisa upload di sosial media, lalu put linknya di bawah, jadi saya bisa lihat. Oke, mungkin sekian dari saya tentang basic HTML dari tutorial singkat yang ada di FreeCodeCamp. Tetap semangat belajar walaupun di rumah aja ya. Terima kasih.